Kali ini kita akan belajar tentang struktur keuangan desa. Materi Geografi kelas 12 KD 3.2, Interaksi Desa dan Kota. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Dengan Bu Laras di sini. Kita akan mulai belajar KD 3.2 tentang interaksi desa dan kota. Kita akan mulai dengan perbedaan karakter antara desa dan kota. Kemudian kita akan mulai membahas tentang struktur keuangan desa. Mari kita simak pembahasannya. Setelah pertemuan ini, Ibu harap kalian dapat membedakan antara desa dan kota, serta mampu menjelaskan pola keuangan desa. Nah, kita lihat dulu ya perbedaan antara desa dan kota. Apa itu desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di mana mereka berhak untuk mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, serta berada di daerah kabupaten. Sementara kota itu merupakan kawasan yang kegiatan utamanya bukan pertanian. Kemudian berfungsi sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, coba kalian lihat gambar berikut. Tebak deh, itu gambar desa atau kota menurut kalian? Gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri, desa atau kota kira-kira? Ya, dengan angkotnya yang berwarna hijau, ibu duga kalian bisa menebak itu adalah kota, yaitu Kota Bogor. Yang sebelah kanan, angkutannya warna kuning, desa atau kota? Sebelah kanan itu adalah gambar desa, Desa Cipanas. Selanjutnya, sebelah kiri, desa atau kota? Ya, Ibu sangka kalian benar ya. Itu adalah desa, tepatnya Desa Neglasari, Tasikmalaya. Yang sebelah kanan, desa atau kota? Itu juga desa, Desa Sukamakmur. Loh, kok kelihatannya ramai sekali? Iya, itu kan fotonya di pinggir jalan. Nah, yang sebelah kiri, desa atau kota? Yang sebelah kiri itu adalah kota, Kota Surabaya. Bagaimana dengan yang kanan? Yang kanan itu juga kota, yaitu Kota Blitar, Jawa Timur. Sekarang kita bahas secara khusus tentang desa. Desa itu ada banyak nama lainnya, misalnya Gampong, Nagari, Wanua, Dusun Dati. Berbeda-beda sesuai dengan daerah asalnya. Nah, perbedaan karakteristik antara desa dan kota adalah seperti ini. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, karakteristik desa. Yang pertama, perbandingan antara manusia dengan lahan cukup besar. Artinya, kepadatan penduduknya rendah. Coba deh, kalau kalian main ke desa, biasanya rumah-rumahnya itu masih punya halaman. Atau kalian bisa menjumpai sawah yang luas, kebun, lahan hijau yang masih luas, atau lapangan terbuka. Itu berarti manusia dengan lahan lebih banyak rasionya masih cukup besar. Yang kedua, masyarakatnya memegang teguh tradisi. Yang ketiga, sarana dan prasarana komunikasi ataupun perhubungan itu biasanya masih sederhana. Dan yang keempat, kelompok sosialnya bersifat Gemeinschaft atau paguyuban. Seperti apa sih Gemeinschaft itu? Nah, seperti ini. Hubungannya itu berdasarkan kasih sayang, kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, memegang teguh adat. Ikatan batinnya kuat dan hubungannya informal atau informal itu berarti tidak resmi. Biasanya bisa dijumpai pada hubungan kekerabatan. Kalau karakteristik kota, yang pertama, kepadatan penduduknya tinggi, bangunannya berjejal, tetapi kokoh. Kemudian mata pencahariannya di bidang produksi dan jasa. Contohnya di bidang produksi pada gambar tersebut. Penduduknya terbuka pada perubahan dan kelompok sosialnya Gesellschaft. Seperti apa sih Gesellschaft atau patembayan itu? Ini ciri dari patembayan atau Gesellschaft. Hubungannya formal atau resmi. Memiliki orientasi ekonomi. Memperhitungkan nilai guna atau keuntungan-keuntungannya. Dan anggotanya berhubungan atas dasar kepentingan. Di mana kita bisa menemukan patembayan ini? Misalnya di lingkungan kerja,
antara karyawan satu dengan karyawan lain atau antara atasan dengan bawahan. Nah, sekarang kita bahas desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Ada 3 tingkat perkembangan desa. Ingat ya, swadaya, swakarya, swasembada. Dari yang paling rendah hingga yang paling maju. Yang paling butuh kemajuan itu adalah swadaya, dan yang sudah paling maju itu adalah swasembada. Apa ciri masing-masing? Yang pertama, swadaya. Cirinya, desa tersebut tradisinya masih sangat kuat. Kemudian, hasil produksinya digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri, tidak untuk dijual. Biasanya terdapat di wilayah yang terpencil, transportasinya sangat terbatas. Nah, yang kedua, desa swakarya. Desa swakarya itu adalah desa peralihan. Adat istiadatnya mulai mengalami perubahan. Sudah ada pengaruh dari luar desa. Transportasi dan komunikasinya juga sudah mulai berkembang. Yang ketiga, desa swasembada. Desa ini sudah maju, potensinya sudah benar-benar dikembangkan. Biasanya lokasinya dekat dengan ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten. Transportasi dan komunikasinya sudah sangat maju. Nah, sekarang kita bahas pola keruangan desa. Kita akan membahas pola keruangan desa berdasarkan 2 tokoh. Yang pertama adalah Bintarto, yang kedua adalah menurut Endal Juni. Nah, menurut Bintarto ada 5 pola keruangan desa. Yang pertama memanjang jalan, yang kedua memanjang sungai, yang ketiga radial, yang keempat tersebar, dan yang kelima memanjang pantai. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, memanjang jalan. Ini ada jalan, kemudian di mana desa terbentuk? Di tepinya, di sepanjang jalan. Ini bisa terjadi jika sudah dibangun jalan utama atau jalan yang menghubungkan antar kabupaten atau antar provinsi. Gambarnya, contohnya di sebelah kanan. Yang kedua adalah pola keruangan memanjang sungai. Ini sungai, kemudian di pinggir-pinggirnya terbentuklah permukiman-permukiman, nantinya menjadi desa. Ini bisa terbentuk jika terdapat sungai besar yang mana menjadi penghubung utama dan menjadikan perahu ataupun kapal sebagai alat transportasi utama. Yang ketiga adalah pola keruangan radial. Gambarnya seperti ini. Gambar segitiga ini adalah gambar puncak gunung. Kemudian ini ada garis-garis melambangkan sungai. Kemudian kalian bisa lihat di sini di tepi-tepi sungai itu terbentuk desa-desa. Jadi desanya itu mengikuti aliran sungai yang menuruni gunung. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Pola keruangan desa tersebar, contoh gambarnya seperti ini. Ini ada desa lagi, desa. Antar desanya itu berjauhan. Polanya benar-benar tersebar. Dan antara satu desa dengan desa lainnya dihubungkan dengan jalan. Kenapa kok bisa tersebar begini? Ini misalnya terjadi karena wilayah tersebut reliefnya tidak rata, tanahnya kesuburannya tidak merata, kemudian sumber daya alamnya tidak merata, misalnya sumber daya air. Nah, ini contohnya pada wilayah Kapur. Desanya itu tidak rata, tersebar. Karena mereka mengikuti di mana keberadaan air atau mata air Ufala pada wilayah Kapur. Kemudian pola keruangan desa memanjang pantai. Ini adalah laut, kemudian di sepanjang pantai ini terbentuklah desa. Ini terbentuk terutama jika mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan. Nah, sekarang kita lihat pola keruangan atau struktur keruangan desa menurut Nathan Daljuni. Yang pertama, linear atau memanjang. Ini bisa memanjang jalan, bisa juga memanjang sungai. Di beberapa daerah ada juga yang memanjang rel kereta api.
Ini biasanya terdapat di dataran rendah, di mana sarana transportasinya bentuknya lurus. Yang kedua, desa mengikuti garis pantai. Seperti tadi ya, yaitu mata pencaharian utama penduduk adalah sebagai nelayan. Yang ketiga, desa terpusat. Ini nomor 1 yang berbentuk lingkaran, itu adalah kumpulan permukiman atau lokasi desanya. Kenapa kok bisa mengelompok seperti itu? Biasanya ini terjadi karena penduduk desa masih berkerabat, masih saudara dekat ataupun saudara jauh, sehingga mereka ingin membangun rumah itu berdekatan dengan keluarganya. Biasanya banyak dijumpai di daerah pegunungan. Kemudian ini desa mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, lihat gambarnya. Nomor 4 itu adalah fasilitas tertentu, misalnya waduk atau mata air. Nomor 1 itu desanya. Desanya terbentuk mengelilingi fasilitasnya. Nah, ini ada fasilitas yang dimanfaatkan oleh penduduk, misalnya mata air. Nah, anak-anak, mengerti kan? Coba sekarang kalian simak contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal 1. Ini ada beberapa ciri, 1 sampai 5. Kalian diminta, mana sih yang merupakan ciri desa yang benar? Coba kalian pikirkan. Nah, setelah kalian pikirkan, ciri desa yang tepat ditandai dengan nomor, jawabannya adalah D, 2, 3, 5, yaitu kepadatan penduduknya rendah, masyarakatnya memegang teguh tradisi, dan sarana perhubungannya masih sederhana. Contoh soal yang kedua ya, di sini ada gambar. Kemudian kalian ditanyakan nih, ada suatu cerita. Desanya menggunakan sungai sebagai transportasi utama. Mana kira-kira pola yang benar? Nah, jawaban yang benar adalah yang B, ini. Ini adalah pola memanjang sungai. Ini contoh soal yang ketiga. Ada suatu pernyataan. Kebanyakan penduduk desa berprofesi sebagai nelayan. Nah, kira-kira pola permukiman desa yang terbentuk yang mana? Coba menurut kalian jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah B, mengikuti garis pantai. Itu contoh soalnya anak-anak. Bisa ya? Baik anak-anak, sekian saja pembahasan kali ini tentang pola keruangan desa. Nah, coba deh kamu pikirin, kira-kira desa kamu pola keruangannya yang mana ya? Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan beri komentar di bawah. Ibu akan mengecek komentar kalian jika Ibu sempat. Oke anak-anak, Assalamualaikum. Nah, gitu. Kali ini kita akan belajar tentang struktur keruangan desa. Materi kelas 12, KD 3.1. Oh, let me up with a bright smile on now. Meet me in the door.